Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fakhriansyah dengan NIM 23051204022. Di sini saya akan mempraktikumkan terkait routing dinamis dengan GNS3. Yang kalau video saya sebelumnya itu terkait routing statik. Nah, ini yang routing dinamis. Eh, di sini saya praktikumnya untuk mengampu mata kuliah jaringan komputer. Baik, langsung saja kita masuk ke skema jaringannya dulu ya. Nah, di sini teman-teman sudah melihat skema jaringannya yang kita gunakan sama persis seperti video saya sebelumnya. Untuk settingannya atau settingan dari router ataupun PC-nya bisa dilihat di video saya sebelumnya. Di sini saya akan langsung mempraktikkan saja apa saja yang perlu disetting. Yang pertama, teman-teman di sini tupoksinya yaitu mengetahui cara kerja routing dinamis OSPF di mikrotik, kemudian mensimulasikannya dengan GNS3. Nah, di sini kita akan memasukkan router atau kita akan menyeting router 1, 2, dan 3. Router 1 kita nanti setting dengan PC 1, router 2 kita akan setting dengan PC 3, dan router 3 kita akan setting dengan PC 4 atau web server nantinya. Langsung saja kita masuk ke PC 1. Teman-teman masuk ke Winbox. Di sini saya kebetulan sudah membukanya. Teman-teman masukkan aja address di dalamnya seperti ini. Bisa saya buka, bisa teman-teman close juga jika sudah. Secara singkat saja karena hampir sama settingannya. Oke. Setelah itu teman-teman ke router 2. Teman-teman ke router 2, masuk ke Winbox. Terusnya seperti ini. Oh, PC 2 sama ya, mohon maaf. Harusnya di PC 3 karena kita harus men-setting router 2. Saya close dulu. Ini yang kalau udah berhasil ya. Router 2 seperti ini. Masuk address seperti ini. Teman-teman bisa saya perlihatkan seperti ini untuk settingannya. Oke. Setelah itu kita akan ke web server. Kita ke IP, kita ke address. Bukannya ini. Nah, untuk IP server seperti ini, itu addressnya. Oke, setelah itu teman-teman harus melakukan routing dinamis. Nah, routing dinamisnya promnya itu seperti ini ya. Kita bisa memasukkan ini, prom ini ya, ke dalam uh, terminal ya. Jadi kita bisa memasukkannya ke dalam sini. Karena saya telah membuatnya, jadi secara tidak langsung saya telah membuatnya di sini. Kalaupun kalian bisa plus nanti di sini kalian masukin aja IP-nya sesuai apa yang telah tertulis di sini. Nanti areanya backbone ya. Seperti ini. Ini yang untuk PC 1. Kemudian di PC 3, karena PC 3 digunakan untuk setting router 2, kita masuk ke routing, kita ke OSPF. Nah, sini untuk isi networkingnya seperti ini. Baik, setelah itu kita akan masuk ke web server. Nah, seperti ini. Fungsi routing dinamis ini apa? Nah, routing dinamis ini kita sebelumnya di statik kita harus memasukkan satu persatu atau mengajari setiap PC untuk mengetahui jalur ke PC yang lain. Nah, sedangkan dengan routing dinamis kita hanya memberitahu jalannya saja. Dengan begitu mereka secara otomatis akan mengetahui rute mana yang harus mereka tempuh. Kalau bisa kita cek contohnya tuh di IP, terus di routers. Nah, di sini secara otomatis itu ada
secara otomatis itu telah terinput gitu ya. Nah, setelah ini yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu tapi sebelumnya kita akan setting dulu ya. Kita setting dulu IP per PC. Jadi di sini disimak baik-baik karena kita harus menyeting dulu propertiesnya. Kita masuk tadi lah, kemudian klik kanan properties internet protocol atau TCP IP-nya. Klik 2 kali seperti ini. Oke, sudah. Kemudian kalian ke PC 2, hampir sama untuk PC 2. Properties seperti ini. Oke. Lanjut ke PC 3. Seperti ini. Itu IP subnet default gateway DNS-nya DC ya. Karena ini settingannya sangat-sangat diperlukan. Oke, tak close. Terakhir web server. Seperti ini. Oke, jika sudah, teman-teman di sini perlu kita tes dulu ya sebelumnya. Contoh dari PC 1 nih, kita buka dulu. Baru. Kita coba cari ping 43.1. Nah, di sini dia akan reply. Nah, berhasil kah? Berhasil kita mendapatkannya. Coba kita tracer 43.1. Nah, dia bakal nge-tracer ke arahnya benar. Nah, ini sudah benar ya dan berjalan. Kemudian kita coba untuk PC 2. Kita coba ke PC 3. 68. Mohon maaf. Ping 192.168.1.253. Nah, dapat ya untuk IP-nya. Tidak ada kesalahan sama sekali, bagus. Terakhir PC 3, kita coba ke web server, kita coba ke PC 1, ping 192.1.1. Ya, berhasil juga. Karena tadi kita juga sudah mencoba di web server, di PC 1 harusnya aman ya. Oh, tapi kita coba aja, tidak masalah. Kita coba, kita ping ke PC 2. Nah, berhasil juga ya. Nah, secara tidak langsung kita sudah terhubung ke semua skema jaringan ini, kita sudah terhubung semuanya ya. Oke, lanjutannya yaitu kita akan install web server, yaitu berupa XAMPP di web servernya. Di sini saya sudah ada web servernya, sudah saya install juga. Installnya hanya bagian Apache-nya saja ya teman-teman. Kalau mau tahu installnya bagaimana, ada di video saya sebelumnya. Kemudian di sini saya juga sudah menambahkan di Windows Explorer. Nah, di sini sudah saya tambahkan sesuai dengan apa yang diminta. Oke, sekarang kita ke Mozilla Firefox. Kita akan coba dulu localhost index.html. Oke, berhasil ya. Nah, selanjutnya kita akan coba ke PC 1. Oh, mohon maaf. Kita pakai ping dulu ya. 43.43.1/index.html.
berhasil juga. Dari PC1 PC2 bisa mengakses web server ya. Oke. Nah, tapi kalau pakai 434343.1 kayaknya kurang apa ya? Secara browsing kurang bagus ya. Jadi kita akan setting DNS-nya. Setting DNS itu kita harus ke web server. Saya close dulu. Teman-teman bisa kembali ke ini, Winbox-nya. Teman-teman pergi ke IP, ke DNS. Di sini kebetulan sudah saya setting. Kalian pergi ke static ya. Nah, kebetulan sudah saya setting. Jadi tidak perlu saya setting lagi. Untuk settingannya seperti ini. Tulisannya jarcom.com ya, seperti ini. Nah, seperti di sini. Ini fungsinya untuk mengubah yang tadinya 434343.1 itu hanya dengan tulisan jarcom.com itu kita bisa akses. Contoh nih. Nah, di sini kita coba akses lewat PC1 jarcom.com index.html. Nah, sama kan? Tapi masa kalau kita mau search harus pakai 43.43.43.1, ya lebih nyaman pakai yang jarcom.com. Oke, kita coba ke PC2. Nah, ini juga bisa. Jadi secara konsep DNS juga sudah berhasil. Nah, terakhir yaitu kita akan mencoba file over. Nah, di sini teman-teman perlu memasukkan, kita matikan dulu aja steps. Nah, teman-teman masuk ke Winbox, ke New Terminal, kalian copy prom ini, interface Ethernet set disable dash running dash check sama dengan no, spasi numbers sama dengan 0,1, 2, 3, 4 ya. Kita di sini akan mengecek apakah routing dinamisnya itu berhasil ya. Tapi kebetulan saya sudah memasukkannya di promnya, jadi walaupun tidak kelihatan karena sudah saya pernah close, jadi tidak perlu saya tambahkan. Caranya teman-teman perlu ke GNS terlebih dahulu. Kalian klik kanan, kalian delete ya. Ini seperti yang diperintahkan. Coba putus kabel 1 RT router 1 ke router 3 ya. Sudah saya putus. Nah, kemudian telusuri routing Jarcom dari PC1. Nah, kita coba trace di sini. Harusnya kalau dia terputus, dia harusnya masuk ke 1212 yang awalnya di ke 13 ke 12 sekarang. Karena dia ke router 2 dulu. Oke, kita tunggu sebentar, masih loading. Memang prosesnya agak lama ya kalau yang bagian ini. Nah, kita bisa lihat di sini pertama dia menuju ke router 2 terlebih dahulu ya. Kemudian menuju ke router 1 terlebih dahulu. Kemudian ke router 2, kemudian ke router 3. Setelah itu baru ke jarcom.com, ke web servernya. Nah, sudah benar ya. Terakhir kita coba sambungkan kembali. Nah, kita coba sambungkan kembali. Kita trace route dari router dari PC1. Trace Jarcom. Nah, tadi kan dia dari 192.168.162 ini dia langsung menuju ke 12, setelah 12 ke 23. Nah, kalau yang ini dia langsung ke 13, langsung ke sini. Nah, sudah benar ya. Jadi yang untuk file over ini berhasil ya. Oke, mungkin sekian praktikum routing dinamis dengan GNS3. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa berikan di kolom komentar. Jika ada salah kata saya minta maaf. Kurang lebihnya saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.